Kurang lebih 1,5 bulan setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Tjokroediatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara Indonesia. R.S. Sukanto menyadari pentingnya sebuah pendidikan polisi sebagai abdi negara yang membutuhkan skill dan profesionalisme. Pada saat itu, gagasan Kapolri R.S. Sukanto untuk melahirkan kader-kader pimpinan Polri yang mampu berpikir akademis atau dikenal dengan Academische Vorming, sehingga R.S. Sukanto mengubah sekolah polisi Hindia Belanda menjadi sekolah polisi negara. PT IKA yang saat ini itu sebenarnya bermula dari cikal bakalnya dulu adalah sekolah polisi Hindia Belanda. Awal mulanya, SPN berdiri di Sukabumi. Namun pasukan sekutu berhasil memasuki kota Sukabumi. Pada tanggal 10 dan 11 Maret 1946, hampir setiap malam terjadi pertempuran di setiap penjuru kota Sukabumi. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan SPN pun tidak dapat berjalan lancar. Akhirnya, R.S. Sukanto memutuskan untuk memindahkan SPN bagian menengah dan tinggi ke Mertoyudan, Magelang. Pada tanggal 17 Juni 1946, didirikan Polisi Akademi Mertoyudan. Saat itu, Sekolah Polisi Negara menempati Sekolah Katolik yang saat ini menjadi gedung SMA Seminari di Mertoyudan, Magelang. Kemudian pada tanggal 17 Juni 1946, dengan lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 12/19/22 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 11 Agustus 1946 dengan Surat Keputusan Presiden RI nomor 3/51/53 tahun 1946. Peristiwa itu dikenal sebagai hari lahirnya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Akademi Polisi Mertoyudan juga tidak terlepas dari peran para Founding Fathers, yaitu Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir, Kapolri R.S. Sukanto, Ki Hajar Dewantoro, Profesor Mr. Sunarjo Kolopaking, Profesor Mr. Djoko Sutono, Profesor Supomo, Profesor Priyono, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti para pengajar yang kebanyakan tinggal di Yogyakarta, maka pada September 1946, Polisi Akademi pindah ke Yogyakarta. Saat di Yogyakarta, SPN menempati sekolah SD Santa Maria di bawah Yayasan Marsudirini di Secodiningrat, Yogyakarta. Polisi Akademi yang terdiri dari angkatan pertama dan kedua tersebut sering menghentikan kegiatan belajar mengajar dikarenakan para mahasiswa harus terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasca pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949, pusat pemerintahan RIS berada di Jakarta. Hal ini menyebabkan semua instansi pemerintah, termasuk Akademi Polisi yang saat itu berada di bawah Jawatan Kepolisian Negara pun ikut pindah. Setelah pusat pemerintahan kembali ke Jakarta, para pimpinan mengadakan rapat gabungan yang membahas agar nama Akademi Polisi diganti. Lalu pada tanggal 1 September 1950, nama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian baru secara resmi disahkan. Dengan pertimbangan Dewan Rapat pada saat itu adalah karena pendidikan ini merupakan pendidikan setingkat universitas serta untuk memajukan ilmu kepolisian. Perubahan ini juga menandai untuk pertama kalinya sebutan ilmu kepolisian digunakan secara resmi di Indonesia. Pelaksanaan perkuliahan PT IKA diselenggarakan di Jalan Maurcelak yang sekarang menjadi Jalan Slamet Riyadi. Kegiatan perkuliahan dilakukan di dalam sebuah sekolah rakyat yang pada saat itu para mahasiswa PT IKA harus bergantian dengan para siswa sekolah rakyat tersebut. Hingga akhirnya, kegiatan perkuliahan dipindahkan dan kemudian berpindah menempati gedung Kem Adek. Dalam upaya memperoleh fasilitas ruang kuliah dan kantor yang memadai, pada tahun 1963,
gedung PT IKA dipindahkan ke Pasar Jumat. Jadi PT IKA pada waktu itu betul-betul istilahnya itu ya, kalau orang-orang bilang itu seperti jin buang anak lah katanya begitu. Jam 12 malam itu lampu sudah mati. Di sana itu kalau kondisinya udah lampu mati, kemudian listrik air nggak jalan apa sebagainya. Berbondong-bondong tuh mandi di sungai yang di bawah itu. Pada tahun 1980, pimpinan ABRI mempersoalkan validitas kesarjanaan yang diberikan PT IKA dan bermaksud menghapus PT IKA dalam sistem pendidikan ABRI karena dipandang tidak sesuai dengan kebijakan integrasi pendidikan di tubuh ABRI. Pada waktu itu saya ingat sekali Menteri Menhankam Pangabdi itu kok tidak salah Pak Sudomo pada waktu itu. Yaitu punya ide untuk membubarkan PT IKA. Jangan dibubarkan, karena ini polisi sangat membutuhkan PT IKA. Dia pikir mimpin negara cukup akademis saja. Karena dulu muncul ide untuk membubarkan PT IKA. Hampir semua perguruan tinggi itu adalah lulusan PT IKA. Itulah senior kami telah membangun lembaga pendidikan sampai pada tingkat sarjana, jauh melampaui zamannya, saya katakan. Namun atas perjuangan dan kegigihan Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Profesor Dr. Awaludin Jamin MPA, keberadaan PT IKA tetap diselamatkan. Jadi jangan sekali-kali Bapak Presiden berpikir untuk membubarkan PT IKA. PT IKA sampai 15 tahun adalah untuk Pora Kapolres, Middle Police Management Capability. Komando pokok dari Polres sampai hari ini, sampai besok, 10 tahun ke depan. Pada tanggal 1 Juli 2000, Polri secara resmi lepas dari TNI. Pemisahan tugas, fungsi, dan wewenang antara Polri dan TNI ya sebetulnya itu dipisahkan. Saya pas menjadi ajudan Presiden pada waktu itu karena situasi politik, tuntutan masyarakat dalam era reformasi ini, saya kira memang karena sifat tugas yang sangat berbeda. Tentara punya kompi, resimen, divisi, armada, dan skuadron. Ini resmi di masa ini. Polri adalah punya matra Kaptimas dan komando kewilayahan, Mabes, Polda, Polwil, Polres, Polsek. Itu sangat benar. Dan itu jalan yang memang harus ditempuh kalau kita ingin menuju negara yang tertib, demokratis, dan sebagainya itu. Karena dulu negara kita ini termasuk negara yang aneh gitu. Mungkin satu-satunya negara atau beberapa negara saja di dunia yang polisinya dengan militernya dijadikan satu. Angkatan ketiga PT IKA Angkatan 11 Bakti, PT IKA Angkatan 13, Angkatan 15, PT IKA Angkatan 17, Angkatan 21, Angkatan 24, PT IKA Angkatan 24. Urusan 70 tahun PT IKA ini mengadakan evaluasi, introspeksi, misalnya kejujuran. mengharapkan ke depan lebih maju lagi. PT Gahayu, PT IKA yang ke-70, mudah-mudahan selalu bisa memfungsikan dirinya sebagai tempat penggemblengan kualitas intelektual dan kepewiraan dari calon-calon pimpinan Polri. Semoga terus berjaya dalam mengemban amanah, mempersiapkan dan membina insan-insan Bayangkara. Dirgahayu PT IKA yang ke-70. Semoga sukses sebagai Center of Excellence. Dirgahayu 70 tahun perguruan tinggi ilmu kepolisian, semoga menjadi pelopor ilmu kepolisian dan melahirkan pimpinan-pimpinan Polri yang akan datang. semoga PT IKA ke depan terus semakin berperan dalam rangka mencetak personil Polri yang memiliki satu integritas. Dirgahayu 70 tahun PT IKA. Semoga keberadaan PT IKA dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas terus terjaga dan terpelihara, sehingga nantinya mampu menjadi world class university.
baik sebagai pusat studi ilmu kepolisian maupun sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dapat memuliakan tugas dan profesi Polri.